Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Nunu untuk pertemuan yang kedua. Di sini kita masih materinya tentang limit fungsi ya. Nah, kalau sebelumnya kita limit fungsi aljabar, kalau sekarang kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Nah, langsung saja ya. Oke, langsung saja di sini. Limit fungsi trigonometri bedanya apa sih limit fungsi aljabar sama limit fungsi trigonometri? Jelas. Ada limit fungsi aljabar, ada limit fungsi trigonometri. Berarti fungsinya yang berbeda gitu ya. Nah, di sini berarti perbedaannya terletak pada apanya? Pada fx-nya. Jadi di sini ada limit x mendekati a untuk fx. Nah, dia disebut limit fungsi trigonometri jika fx-nya adalah fungsi trigonometri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia mengandung trigonometri ya. Trigonometri itu identiknya dengan sin, cos, tan. Dan juga ada lagi kotan, sekan, dan kosekan. Gitu ya. Nah ini juga contohnya. Nah ini disebut dengan limit fungsi trigonometri. Bedanya dengan yang kemarin limit fungsi aljabar. Oke, kita langsung ke rumus dasarnya untuk limit fungsi trigonometri. Nah, untuk yang pertama limit x mendekati 0 dari x per sin x itu hasilnya pasti 1. Begitu juga ketika limit x mendekati 0 dari sin x per x. Nah, bedanya ini, yang depan sama yang belakang adalah yang ini sinnya di bawah, ini sinnya di atas. Tapi hasilnya tetap 1. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan tan. Sama, limit x mendekati 0 juga, ini x per tan x. Kalau ini tan x per x. Hasilnya pasti 1. Gitu ya. Nah, di sini tidak ada cos ya. Ingat, di sini untuk rumus dasar limit fungsi trigonometri hanya berlaku untuk sin dan tan. Tidak ada cos. Jadi kalau ketemu cos, berarti harus diubah dulu ke dalam sin, gitu ya, atau ke dalam tan. Nah, untuk yang ketiga, di sini limit x mendekati 0 untuk sin ax per bx. Atau misalkan ditukar nih, sinnya di bawah. Nah, di sini x-nya itu punya koefisien. Nah, berarti hasilnya adalah koefisien dari x-nya, gitu ya. Jadi diambil hanya koefisiennya aja, baik x yang atas maupun x yang bawah, gitu ya. Nah, tinggal diambil jadi a per b. Begitu juga untuk yang tan, berlaku juga sama. Gitu ya, bisa. Nah, terus untuk yang ini, yang keempat, ini kalau dia atas sama bawahnya ada sinnya atau sama-sama ada tannya. Nah, sama, tinggal diambil dari koefisien x-nya saja. Berlaku untuk x mendekati 0. Jadi tinggal diambil, jadi tinggal a per b. Begitu juga kalau dicampur sin sama tannya, ada sin, ada tan atas bawahnya. Bisa juga dibalik, bisa tannya di atas atau tannya di bawah. Nah, itu juga berlaku, kita tinggal ambil koefisiennya saja. Gitu ya, jadi nggak perlu cari-cari, langsung aja ambil koefisiennya, tinggal dihitung, tinggal dibagi gitu. Nah, untuk yang terakhir, limit x mendekati c. Kalau ini x mendekati c karena nilai x-nya itu dikurangi oleh c. Gitu ya, tapi dia tetap sama atas sama bawahnya. Jadi dia yang diambil tetap koefisiennya atau angka di depannya. Tapi atas sama bawahnya harus sama dulu, baru bisa diambil koefisiennya. Bisa sinnya di atas, bisa juga sinnya di bawah. Tetap sama dengan yang atas tadi konsepnya, cuma bedanya x-nya ini dikurangi dengan c. Gitu. Begitu juga berlaku sama yang tan. Nah, itu rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Oh, sebelum masuk ke contoh soal, kita punya catatan nih. Jadi kalau kamu mau mengerjakan limit fungsi trigonometri, harus tahu rumus dasar dari trigonometrinya sendiri. Waktu kelas 11 udah belajar tuh, yang namanya sudut rangkap, terus identitas trigonometri. Nah, itu nanti kepake, karena tadi ketika kamu ketemunya bukan sin atau tan, gitu ya, ketemunya cos, berarti harus diubah dulu. Nah, menggunakan apa? Menggunakan rumus dasar trigonometri ini. Nah, ini rumus identitas nih. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Hasilnya 1. Masih ingat ya? Nah, terus ini sudut rangkap. Cos 2X sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat X. Nah, ini juga di rumus jumlah. Ada sin plus sin min sin, cos plus cos, lalu ada cos min cos. Ini yang harus diingat catatannya. Gitu ya. Mengingat kembali waktu pelajaran kelas 11. Nah, sekarang baru deh kita lanjut ke contoh soal menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Kita ambil yang paling mudah dulu, gitu ya. Contoh soal yang mudah. Nah, ini limit x mendekati 0 dari sin 4x per 2x. Nah, ini kan bentuk yang ketiga ya.
A per B. Nah, berarti limit X mendekati 0 dari sin 4X per 2X tinggal diambil A sama B-nya aja. A-nya itu koefisien yang atas, B-nya itu koefisien X yang bawah. Berarti 4 per 2. Hasilnya 2. Nah, seperti itu. Gampang kan ya? Ini untuk kategori soal yang mudah dulu. Nah, begitu juga sama nih. Ini untuk yang tan. Limit X mendekati 0, 9X per tan X. Berarti di sini A-nya 9. Lalu di sini berapa? 1. Kalau nggak ada angkanya berarti dianggap 1. Berarti hasilnya adalah 9 per 1. Hasilnya 9. Nah, ini untuk kategori mudah. Pasti bisa semuanya. Oke, masih yang mudah gitu ya, karena sesuai dengan tadi rumusnya, tinggal dimasukin aja. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per tan 4X. Nah, A-nya 3, B-nya 4. Berarti tinggal 3 per 4. Udah langsung dapat gitu ya. Contoh yang keempat, sin 2X min 6. Untuk limit X mendekati 3. Nah, ini bentuk yang kelima tadi ya, yang terakhir ya. Dimana X-nya itu ada dikurangi dengan C-nya. C-nya itu yang X mendekatinya ya. X mendekati 3, berarti C-nya 3. Nah, di sini bawahnya X min 3, tapi yang atas 2X min 6. Berarti harus kita samakan dulu nih. Dengan cara apa? Kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 3, sin 2X min 6 per X min 3. Yang 2X min 6-nya kita jabarin atau kita faktorkan. Dengan cara ini, kan sama-sama bisa dibagi 2, 2-nya keluar. Jadi sin 2 kali X min 3. Gitu ya, per X min 3. Nah, udah sama nih. Nah, yang diambil tinggal koefisiennya aja, angka di depan kurungnya nih. Nah, yang atas 2, loh yang ini berapa? Kalau ini kalau kita kurungin, depannya itu berarti dia dikalikan dengan 1. Berarti 2 per 1. Hasilnya 2. Nah, seperti itu. Gampang ya? Nah, ini masih seputar rumusnya soalnya. Oke, sekarang kita masuk ke kategori soal yang sedang. Sebenarnya ini sama nih seperti yang nomor 4 tadi, sifat nomor 5. Tapi sin per tan gitu ya. Nah, di sini C-nya itu adalah 5. Berarti karena ini atas sama bawahnya belum sama dan belum sederhana, berarti atas sama bawahnya harus kita sederhanakan dulu. Caranya sama seperti nomor 4 tadi. Jadi kita faktorkan. Sin 3X min 15. Berarti sama-sama 3 sama 15 bisa dibagi 3. 3-nya keluar. Dikali X min 5. Lalu yang bawah 2X min 10. Sama-sama bisa dibagi 2. Nah, 2-nya keluar, kali X min 5. Nah, ternyata sama nih, atas sama bawahnya. Berarti tinggal diambil angka depannya aja, karena udah sin per tan kan. Nah, berarti 3 per 2. Sudah dapat hasilnya. Bisa? Oke, sekarang yang keenam. Nah, yang keenam ini ternyata muncul cos. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per sin kuadrat 3X. Nah, ada cosnya nih, ya kan? Tadi ingat, kalau ketemu cos berarti harus diubah dulu ke dalam bentuk sin. Nah, berarti di sini cos 2X itu sudut rangkap. Gitu ya, berdasarkan tadi rumus yang di depan, slide yang di depan, nanti kamu lihat lagi untuk slide yang di depan, itu cos 2X rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya. Nah, berarti 1 dikurang, nah cos 2X-nya diganti jadi 1 min 2 sin kuadrat X, sehingga kalau kita buka kurungnya, 1 dikurang 1 kan habis, nah terus min ketemu min jadinya plus, sehingga tetap jadi 2 sin kuadrat X, satunya udah hilang karena 1 dikurang 1 gitu ya. Nah, yang bawahnya tetap nih sin kuadrat 3X. Nah, lalu di sini nih kan atas sama bawahnya bentuk sinnya kuadrat nih. Nah, boleh kita satuin gitu ya. Duanya boleh nih kita pisah berdasarkan limit teorema limit yang kemarin itu kan kalau ada angka atau konstanta di depan itu untuk perkalian boleh ditaruh di depan kan. Nah, duanya boleh nih kita taruh depan. Limit X mendekati 0, ini dijadiin 1. Sin X, sin 3X baru dikuadratkan karena sama-sama bentuk kuadrat dua-duanya. Jadi boleh disatuin. Sehingga di sini 2 dikali 1/3 dapat dari ini sin X per sin 3X, karena kan A per B kan, A-nya 1, B-nya 3, berarti 1/3 dikuadratkan. Nah, sehingga 2 dikali 1/3 kuadrat itu 1/9. Nah, 2 kali 1/9, 2 kali 1, 2/9. Nah, seperti itu. Bisa, jadi harus diubah dulu ya kalau ketemunya sama yang cos gitu. Nah, untuk kategori sedang, masih sedang ya. Untuk contoh yang ketujuh,
limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X per X plus tan 3X. Nah, ini yang atas bentuk penjumlahan sin nih. Nah, berarti ingat lagi tuh yang tadi rumus trigonometri. Harus ada yang kita ubah karena bentuk penjumlahan. Kalau bentuk penjumlahan itu dia susah nanti kalau dibagi. Berarti kita ubah ke dalam bentuk perkalian gitu ya. Oke. Nah, di sini ternyata kita caranya boleh dengan cara yang bentuk perkalian, tapi di sini ada cara yang lebih mudah lagi dengan cara semuanya kita bagi dengan X. Jadi semuanya dibagi dengan X. Jadi sin X bagi X, sin 2X dibagi dengan X, X bagi X, lalu tan 3X juga dibagi X. Jadi semuanya dibagi X nih. Dibagi X, ini dibagi X, dibagi X, ini juga dibagi X. Nah, sehingga di sini kalau kita pisahkan masing-masing didapatlah limit dengan berdasarkan rumus limit yang tadi, yang di awal tadi, limit fungsi trigonometri. Jadi pertama ini jadinya sendiri nih, limit X mendekati 0 sin X per X. Itu hasilnya berarti 1 per 1. 1. Gitu ya. Limit X mendekati 0 sin 2X per X. Berarti 2 per 1. Jadinya 2. Ini tinggal ditambah. Lalu limit X mendekati 0 X per X. Nah, kalau X per X berarti hasilnya adalah 1. Nah, lalu plus limit X mendekati 0 dari tan 3X per X. Nah, ini berarti 3 per 1. Jadinya 3. Berarti 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3 jadinya 4. Gitu ya. Berarti hasilnya 3 per 4. Nah, seperti itu. Jadi, harus ada yang kita sederhanakan. Tapi bisa juga nih dengan menggunakan bentuk perkalian gitu ya. Tapi ini lebih mudah, tinggal dibagi X aja semuanya. Jadi, masing-masing punya X-nya gitu. Oke, lanjut. Di sini untuk contoh soal yang ke-8 agak sulit nih. Agak sulitnya seperti apa ya? Kita coba deh. Limit X mendekati 0 dari 4X kuadrat plus 1 min cos 2X. Ketemu cos lagi. Berarti cos 2X ini sudut rangkap nih. Ya, kalau dia kelipatan 2 berarti sudut rangkap ya. Bisa juga sih kalau dia cos X kita buat jadi nanti jadinya setengah X gitu. Nah, kita ubah nih. 4X kuadratnya tetap. Cos 2X-nya kita jabarin lagi kayak tadi. 1 min 2 sin kuadrat X. Ini 1 min 1 habis. Min ketemu min jadi plus. Jadinya tinggal 2 kali sin kuadrat X. Nih ya. Ini caranya nih. Sama kayak tadi, cuma atasnya 4X kuadrat. Nah, sampai sini gimana nih? Kita jabarin masing-masing atas sama bawahnya. Yang 4X kuadrat itu senilai dengan 4 kali X kali X. Lalu yang 2 sin kuadrat X berarti 2 kali kan sin kuadrat. Berarti sin X kali sin X. Sehingga di sini kita pisahin nih angka sama angka. 4 per 2 kita keluarin. Lalu limit X mendekati 0 untuk X per sin X. Jadi ini nih kita ambil. X per sin X. Nah ini ya. Lalu kita buat lagi limit X mendekati 0 untuk X per sin X lagi. Nah, sehingga didapat 4 per 2 berapa? 2 ya. Nah, ini hasilnya berdasarkan rumus limit fungsi trigonometri adalah 1. Ini juga sama, 1. Jadi 2 kali 1 kali 1. Hasilnya 2. Gitu. Nah, jadi harus disederhanakan ya. Ini agak sulit, kenapa? Karena harus disederhanakan. Nah, tapi kalau udah disederhanakan akan ketemu tuh hasilnya. Kalau ketemunya kuadrat nggak apa-apa, dijabarin aja. Jadi nanti bentuknya ketemu bentuk rumus limit fungsi trigonometrinya. Pokoknya sampai ketemu rumus limit fungsi trigonometrinya. Nanti baru ketemu hasilnya. Nah, soal nomor 9 masih agak sulit gitu ya. Belum sulit, masih agak gitu ya. Limit X mendekati 0 untuk cos 4X min 1 per X kali tan 2X. Cos 4X. Ketemu lagi cos. Sama, sudut rangkap juga gitu ya. Nah, kita ubah. Rumusnya sama kayak tadi, 1 min 2 sin kuadrat 2X. Kenapa ini 2X? Karena di sini 4X. Kalau tadi kan ininya 2X nih, maka di sininya jadinya X saja, jadi setengahnya. Kalau ini 4X, berarti ini setengahnya adalah 2X. Ingat ya, itu sudut rangkap. Kamu buka-buka lagi deh catatannya yang sudut rangkap. Nah, 1 min 2 sin kuadrat 2X min 1. Min 1-nya dari memang soalnya. Nah, kalau kita buka kurungnya, 1 dikurang 1 kan habis. Tinggal min 2 sin kuadrat X.
ya kan? Yang bawahnya X dikali tan 2X, gak diapa-apain. Nah, sampai sini dijabarin nih. Min 2, nah sin kuadrat 2X-nya kita jabarin. Jadi min 2 kali sin 2X kali sin 2X, karena kuadrat kan. Bawahnya tetap nggak diapa-apain. Baru deh dipisah kayak yang tadi. Min 2-nya boleh kita keluarin, gitu ya, karena dia berdiri sendiri. Nah, dikalikan dengan limit yang pertama sin 2X per X. Jadi yang ini kita ambil, gitu ya. Ini kita ambil. Nah, di sini kita ambil. Nah, terus yang ini juga limit X mendekati 0 dari sin 2X per tan 2X. Nah, ini yang belakang. Gitu ya. Nah, sehingga didapat min 2-nya tetap. Ini 2 dapat dari sin 2X per X. Hasilnya 2 per 1, berarti 2. Lalu ini sin 2X per tan 2X, berarti 2 per 2. Nah, min 2 kali 2, ini 2 per 2, itu 1. Jadi hasilnya min 4. Bisa ya, gitu. Nggak susah kok. Yang penting kamu sudah paham rumus rangkapnya, rumus sudut rangkapnya, gitu. Nah, ini tuh kategori sulit, gitu ya. Tapi nggak sulit banget kok. Nah, di sini limit X mendekati 0 untuk tan 2X kali cos 8X min tan 2X per 16X pangkat 3. Nah, di sini ada pangkat 3 nih, berarti nanti ada 3 kali, gitu ya. Nah, caranya adalah kita faktorkan dulu. Yang depan punya tan X, yang belakang punya tan X. Sehingga tan 2X-nya kita keluarin, gitu ya, paham ya? Jadi kita keluarin nih tan 2X-nya. Buka kurung, ini tinggal cos 8X, karena kan ini dibagi nih. Tan 2X bagi cos 2X bagi tan 2X, berarti sisanya cos 8X. Lalu ini dibagi sama tan 2X, hasilnya 1. Gitu, yang bawahnya nggak usah diapa-apain. Nah, lalu di sini ketemu cos lagi. Kalau ketemu cos harus diubah dulu. Nah, ubah lagi nih. Cos 8X dari sudut rangkap kan? 1 min 2 sin kuadrat 4X. Kenapa 4X? Karena ini 8X. Gitu ya. Dikurang 1. Ini satunya hilang, ya kan, habis. Nah, berarti sisanya tan 2X buka kurung tinggal min 2 sin kuadrat 4X, karena 1 min 1-nya udah habis, per 16X pangkat 3. Nah, sampai sini baru kita jabarin. Ini min 2-nya kita kedepanin, ya kan, min 2 yang ini nih. Kita kedepanin, nggak apa-apa. Dikalikan dengan tan 2X. Nah, lalu sin kuadrat 4X-nya dijabarin, jadi sin 4X kali sin 4X per, nah 16X pangkat 3-nya kita jabarin lagi, 16 kali X kali X kali X. Nah, sehingga didapat, ini min 12, min 2 per 16, salah, min 2 per 16, ini ya, angka yang angka. Nah, ini kita sederhanain nih, tan 2X ketemu sama X yang pertama, ya kan? Lalu sin 4X ketemu dengan X yang kedua, yang bawah. Lalu sin 4X ketemu dengan X yang ketiga, gitu ya. Nah, sehingga didapat min 2 per 16 itu min 1 per 8. Ini limit X mendekati 0 dari tan 2X per X itu 2. Ini sin 4X per X itu 4. Sin 4X per X juga 4. Nah, bisa dicoret deh. Ini 2 kali 4, 8. Habis. Min 1 kali 4. Hasilnya min 4. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kalau udah tahu rumus-rumus dasarnya si trigonometri, yang tadi ketika ketemu cos harus diubah ke dalam bentuk sin. Tadi kita tahu ya, yang ternyata yang kita pakai itu kebanyakan itu adalah sudut rangkap, gitu, untuk yang cos. Oke. Nah, ini untuk latihannya, gitu ya. Latihannya ada 6 soal, itu dikerjakan di fitur latihan, dikumpulkan, diupload. Jangan lupa konfirmasi kalau memang sudah mengirimkan, gitu ya. Jangan lupa dikasih bintang 5 dan diisi mengerti atau tidak mengertinya, dan jangan lupa absen, gitu ya. Oke, sekian dari Ibu, gitu ya. Mudah-mudahan materi limit fungsi trigonometri ini bisa dipahami, gitu ya. Yang tidak paham bisa langsung tanyakan ke Ibu via PA atau nanti kita buka di Zoom meeting, gitu ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.